Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati, akhwati yang dimuliakan Allah. Sewaktu perang Badar Kubra yang terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, salah seorang pasukan dari kelompok Quraisy, kaum musyrikin Quraisy yang bernama Abul Azza al-Jumhi ditawan dalam perang tersebut. Abul Azza al-Jumhi ini dikenal seorang penyair yang suka menjelek-jelekan atau mendiskreditkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika ditawan, Abul Azza ini meminta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, merengek-rengek, mohon dibebaskan, mohon dilepaskan karena ia adalah orang yang tidak mampu dan banyak sekali punya tanggungan, dan ia juga mempunyai banyak anak perempuan. Mendengar itu, baginda Rasulullah SAW menjadi iba hatinya, menjadi lunak. Akhirnya beliau melepaskan Abul Azza ini dengan catatan bahwa apa yang dikatakan oleh Abul Azza ini benar, dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Setelah Abul Azza ini dilepaskan dan bergabung dengan kaum musyrikin Quraisy di Mekah, ia mengkhianati janjinya. Ia tidak menepati apa yang telah ia katakan kepada baginda Rasulullah SAW. Malah sebaliknya, ia mengolok-olok lagi di sana, menjelek-jelekan Rasul dan sahabat lagi di sana, dan tidak hanya itu, ia bergabung lagi dalam perang Uhud yang terjadi pada tahun setelahnya, yaitu tahun ketiga Hijriah, bergabung untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selanjutnya, takdir menentukan bahwa Abul Azza ini ditawan lagi dalam perang tersebut, yakni dalam perang Hamra'ul Asad, yakni perang yang terjadi sehari kira-kira setelah terjadinya perang Uhud. Kita ketahui bersama bahwa dalam perang Uhud kaum muslimin mendapat kerugian, banyak yang syahid, banyak juga yang luka-luka, rata-rata semuanya mendapat luka-luka, termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah peperangan itu, Rasulullah SAW mendengar bahwa pihak musyrikin Quraisy ini akan menyerang Madinah pada saat Madinah ini agak lemah begitu, karena pasukannya baru saja mengalami boleh dikatakan kekalahan lah, penderitaan dalam perang Uhud. Lalu Rasul SAW mengumumkan kepada para sahabatnya bahwa mereka yang telah ikut dalam perang Uhud supaya bersiap-siap untuk perang lagi, untuk mengusir kaum musyrikin Quraisy. Jadi bayangkan dalam keadaan seperti itu, para sahabat bangkit lagi, balik lagi, mereka menuju ke tempat yang namanya Hamra'ul Asad. Di situ mereka berpusat ya, berpusat untuk menggempur pasukan musuh. Selanjutnya, pihak kafir Quraisy itu melihat kekuatan dari jauh, kekuatan kaum muslimin ini kayaknya gitu besar sekali dan kuat, mereka menjadi takut. Dan akhirnya mereka melarikan diri kembali ke Mekah. Ladilahnya Abul Azza ini diriwayatkan dalam waktu itu tidak ikut bersama kelompok kaum musyrikin kembali ke Mekah. Ia ketiduran. Akhirnya ditangkap Abul Azza ini. Jadi perang Hamra'ul Asad ini sebenarnya tidak ada perang fisik ya, tapi disebut perang karena memang bersiap-siap untuk berperang. Abul Azza ditangkap, dan seperti yang pertama, beliau meminta lagi kepada Rasulullah, merengek-rengek kepada Rasulullah untuk dilepaskan karena dia orang susah dan banyak punya tanggungan, punya anak perempuan banyak dan sebagainya. Tetapi kali ini Rasulullah tidak meluluskan permintaan Abul Azza dan bahkan mengatakan bahwa ia tidak ingin. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abul Azza, saya tidak mau sampai kamu nanti di Mekah mengatakan kepada masyarakat Mekah
bahwa saya telah menipu Muhammad 2 kali. Lalu muncullah hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain, yang artinya bahwa seorang mukmin tidak terjatuh atau tidak terperosok pada lubang yang sama 2 kali. Ikhwati-ikhwati yang dimuliakan Allah, kisah ini menunjukkan contoh bagaimana kerahmatan dan kasih sayang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kasus Abul Azza yang pertama, dan bagaimana juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketegasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebijakannya dalam kasus Abul Azza yang kedua. Jadi di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya selamanya rahmah dalam makna kasihan, selalu memberikan maaf, tidak selamanya. Jadi ada waktu-waktu atau kasus-kasus tertentu beliau itu tegas. Beliau itu bijak dalam menyampaikan hukum, dan itu juga meminta kepada para umatnya untuk bersikap yang sama, artinya tegas pada tempatnya dan juga rahmah, belas kasih pada tempatnya. Ikhwati wa akhwati, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sekiranya putrinya kesayangannya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, pastilah akan dipotong tangannya. Waladhi nafsi biyadihi law anna Fatimata saraqat laqata'tu yadaha. Ini membuktikan betapa tegasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kepada umatnya untuk tegas pada hal-hal yang membutuhkan ketegasan. Demikian kisah inspiratif kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.